Halo teman-teman, di video kali ini saya bakal sharing buat teman-teman sekalian yang lolos seleksi tahap 2 beasiswa unggulan Kemendikbud tahun 2021. Nah, teman-teman sekalian, kenapa saya buat video ini? Karena lumayan banyak yang nanya ke saya langsung terkait pengisian buat teman-teman yang lulus seleksi tahap 2. Nanti teman-teman kalau lolos, teman-teman bakal diminta untuk mengisi bagian rincian biaya sama update rekening gitu ya. Nah, untuk pengisian daftar biaya dan update rekening ini, teman-teman harus perhatiin lagi email yang teman-teman terima. Pertama, terkhusus untuk yang masalah rekening gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, untuk masalah rekening ini, teman-teman udah ketahui bersama bahwasanya kalau teman-teman harus menggunakan bank dari BNI gitu ya teman-teman sekalian. Nah, ini ada pengecualian bagi teman-teman yang di wilayah Aceh boleh menggunakan bank Syariah Indonesia ataupun BSI gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman harus juga ketahui bahwasanya ketika teman-teman buat buku rekening BNI khususnya itu banyak banget berbagai jenis dari buku tabungan BNI gitu ya. Nah, karena saya bukan orang yang mengguna bank BNI, jadi saya nggak ketahuin tipikal di BNI itu seperti apa. Mungkin ada yang tabus muda dan lain sebagainya. Nah, teman-teman nggak usah khawatir karena untuk teman-teman yang belum punya bank BNI, teman-teman bisa datang langsung ke tempat pembuatan bank BNI, kantornya, mungkin yang setempat teman-teman ataupun yang terdekat dari teman-teman sekalian. Nah, teman-teman harus perhatiin untuk rekeningnya itu ada poin-poin, yaitu poin kedua sampai poin ke-8 gitu ya teman-teman sekalian. Nah, teman-teman untuk buku rekeningnya harus nama pribadi, terus tidak boleh rekening atas nama orang tua gitu ya. Terus tidak boleh pasif, harus aktif gitu ya. Tidak boleh rekening gaji, tidak boleh rekening junior, tidak boleh rekening mahasiswa yang ada batas limit saldo, dan tidak boleh menggunakan mata uang asing, harus rupiah. Nah, nanti teman-teman sekalian untuk masalah ini, teman-teman nggak perlu khawatir, teman-teman datang langsung ke CS-nya, teman-teman bisa langsung tunjukkan ketika pengen buat buku rekening. Nanti pihak dari banknya mengerti sendiri kok ini jenisnya apa, mau pakai tablus biasa atau pakai tablus muda gitu ya. Nah, itu buat teman-teman sekalian. Nanti teman-teman bakal upload gitu ya di bagian update rekening. Harus BNI ya. Oke, BNI. Terus atas namanya, atas nama pribadi teman-teman sekalian, terus nanti isi nomor rekening, lalu buku tabungannya. Nah, bagian buku tabungan ini bagian yang teman-teman sekalian nanti bakal upload yang ada keterangan nama dan nomor rekening teman-teman sekalian. Nah, mungkin ini saya memberikan contoh aja ya. Buku rekening saya. Dulu saya makanya BRI, bukan BNI, karena di tahun 2017 belum ada ketentuan. Nah, ini kan misal ini buku tabungan gitu ya. Ini buku tabungan teman-teman sekalian. Ini kan covernya. Yang teman-teman scan itu yang bagian ini. Bagian yang ada keterangannya ini. Nah, bagian ada keterangan. Di sini kan ada nomor rekening, ada nama pribadi kalian dan lain sebagainya. Itu yang teman-teman harus isi gitu ya. Untuk bagian upload buku tabungan gitu. Nah, itu mungkin agak gampang lah ya bagi teman-teman sekalian untuk yang buku tabungan. Nah, mungkin ada yang bagian daftar biaya ini masih banyak kebingungan. Nah, teman-teman sekalian harus teman-teman ketahui bahwasanya di poin kelima, jika pada waktu penandatanganan kontrak peserta tidak mengunggah dokumen biaya pendidikan resmi dari perguruan tinggi, maka dinyatakan gugur gitu ya. Nah, teman-teman harus perhatiin lagi untuk biaya yang diisi ini biaya apa gitu ya. Nah, di sini saya bakal memberikan pengetahuan saya dan pengalaman saya terkait biaya yang diisi. Jadi ada case yang biaya dari negeri sama yang dari swasta. Nah, mungkin saya bakal bahas dulu buat teman-teman yang dari negeri. Nah, kalau teman-teman yang dari negeri, untuk biayanya itu gampang, langsung aja biaya UKT teman-teman sekalian gitu ya. Karena biaya UKT-nya itu kan kalian semester 1 sampai semester seterusnya sampai kalian mau wisuda itu kan sama biayanya, tapi berbeda dengan yang di swasta. Nah, misal kalian di sini nama biayanya biaya pendidikan, biaya UKT misal golongan berapa? Misal golongan 5, golongan 1, terus nominalnya berapa. Nah, harus yang perlu teman-teman ingat, nominal ini nominal per semesternya aja gitu ya. Misal semesternya 10 juta. Ya udah teman-teman tinggal isi 10 juta gitu ya.
terus langsung diupload. Nah, ini saya bakal berikan contoh beberapa yang ada tingkat saya ataupun teman-teman saya yang punya. Ini contohnya saja saya berikan. Semisal ini. Nah, ini adalah contohnya teman. Ada yang nanya ke saya, ini contohnya. Ini surat resmi dari kampus, ada kopnya pasti. Yang resmi dari kampus itu ada kopnya, gitu ya. Terus juga ada tanda tangannya paling tidak. Nah, terus ini ada keterangan jelas nama dia, NIM dia, sama program studi. Terus dia dapatnya berapa? Misal dia golongan 5, ya udah masukin 7.400.000. Itu yang teman-teman masukin gitu ya. Hanya biaya UKT-nya aja. Nggak usah biaya yang lain-lain gitu ya. Biaya hidup, biaya buku itu nggak dimasukin. Itu udah ditetapkan sama pihak BU-nya nanti ketika kalian tentang kontrak. Ya udah, misal di sini berapa? 7.400.000. Ya udah, kalian teman-teman bisa masukin 7.400.000. Nah, itu. Terus tinggal teman-teman upload deh nanti biaya filenya ya. Teman-teman upload aja gitu ya. Nah, ini juga ada contoh nih buat teman-teman. Oke, ini contoh. Nah, ini juga ada. Ini dari teman-teman yang di ITB gitu ya, Institut Teknologi Bandung. Ada namanya, ada NIM-nya gitu ya, ada prodinya. Terus biayanya berapa? Besaran UKT-nya misal 13.500.000. Ya udah tinggal masukin 13.500.000 rupiah gitu ya. Itu. Nah, itu ya buat teman-teman yang di negeri mungkin itu gampang. Terus juga harus teman-teman perhatiin ini karena ada case yang salah seperti ini. Jadi ini contoh aja, tapi ini nggak masalah karena ini yang pas waktu pendaftaran di awal. Dia masukin biaya pendidikannya itu salah karena dia nominal keseluruhannya gitu ya. Nah, berarti dia langsung mengkalikan semua semesternya. Padahal enggak, padahal per semester doang. Nah, ini juga pas lampiran biayanya dia salah karena dia nggak resmi dari kampus. Dia cuma buat sendiri. Nah, ini salah dan ini fatal banget. Bisa jadi nanti kalau teman-teman yang buat sendiri seperti ini, tidak ada kop, tidak ada tanda tangan resmi dan lain sebagainya, kalian bakal terkena poin kelima ini. Dianggap tidak mengunggah dokumen resmi dari perguruan tinggi. Maka dinyatakan gugur. Sayang banget buat teman-teman sekalian ya. Kalau sampai salah itu aja. Oke, lanjut. Nah, itu yang teman-teman buat yang di negeri. Lalu bagaimana kasus buat teman-teman yang di swasta? Karena banyak banget juga yang nanya, Kak, biaya di swasta kan berbeda-beda. Ada biaya sumbangan gedung, biaya praktikum, terus biaya yang lain-lainnya gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, ini berdasarkan pengalaman saya pribadi, kalau teman-teman yang di swasta, yang di cover hanya biaya SPP dan biaya SKS per semester gitu ya. Nah, makanya buat teman-teman yang di swasta itu diminta untuk rincian biayanya gitu ya. Berbeda dengan yang di negeri, langsung ditetapkan UKT. Biasanya kan kalau UKT itu kan berdasarkan golongan apa ya, golongan kerja orang tua ataupun golongan gaji orang tua gitu ya kalau nggak salah. Mungkin teman-teman nanti bisa koreksi di kolom komentar kalau saya salah. Nah, ini case misal buat teman-teman yang di swasta ya. Ini ada contoh juga gitu ya. Nah, ini contoh yang benar buat teman-teman yang di swasta karena dia ada rinciannya. Nah, di sini ada keterangan komponen biaya pendaftaran, biaya uang SPP, uang SKS dan lain sebagainya. Nah, terus yang dimasukin itu yang mananya, Kak gitu. Apakah total ini atau sebagian ini? Yang teman-teman masukin untuk biaya yang swasta, sepengalaman dan sepengetahuan aku karena aku juga dari swasta, hanya biaya uang SPP dan uang SKS per semester. Karena kenapa? SPP dan SKS per semester itu relevan sama gitu ya dari awal semester sampai akhir semester gitu. Makanya nanti teman-teman cuma nambahin 7.400.000 plus 3.600.000 gitu ya. Misal contohnya dimasukin biaya SPP dan SKS per semester gitu. Nah, nominalnya berapa? 7.400.000 plus 3.600.000 gitu ya. Nah, teman-teman tinggal masukin 7 juta. Berapa? 7 juta. Berarti teman-teman masukin 11 juta di sini. Oke, sorry. Nah, 11 juta ya. Karena kenapa? Karena 11 jutanya itu relevan sama dari awal semester sampai akhir semester. Itu yang dimasukkan untuk yang swasta gitu. Terus ya udah deh tinggal upload aja berkasnya. Gitu. Gitu ya. Ini juga resmi karena apa? Karena dia ada tangan, ada capnya juga langsung. Gitu. Tapi yang nggak bagusnya ini fotoan. Ya, jangan foto ini. Bagusnya kalian
yang soft file resmi ataupun scan PDF gitu ya. Jangan foto seperti ini. Ini nggak profesional banget. Tapi ini sebagai contoh udah benar gitu ya. Nah, mungkin itu dulu teman-teman sekalian buat penjelasan mengenai pengisian biaya untuk bagian rincian biaya sama update rekening ini gitu ya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.